Siang anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Fatio ingin ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Alamin. Semoga dengan doa ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Zaki. Kenapa Zaki? Sakit. Ada lagi? Selamat. Kenapa? Ada lagi? Kita doakan semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Amin. Habis olahraga ya? Ngantuk sampai. Ya, biar semangat dulu. Ya, keren. Saya punya cerita di sekolah SD. Ada seorang anak kecil membawa apel di tangannya. Anak tersebut menggigit apel. Apel yang sisa di gigitannya diberikan kepada gurunya. Gurunya pun menerima dengan senang hati. Ada yang mau berkomentar tentang anak tersebut? Oke. Sopan atau tidak menurut kamu? Tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Karena mengasih bekas gigitannya kepada gurunya. Dari kacamata kita, kalau kita melihat secara kasat mata, anak tersebut salah karena memberikan bekas gigitannya kepada gurunya. Tetapi ketika dilihat dari sisi lain, anak tersebut ditanya, "Dek, kenapa kamu memberikan apel bekas gigitan kepada gurumu?" Siswa itu menjawab, "Saya memastikan kalau apel ini manis rasanya. Setelah saya cicipi manis, baru saya kasihkan ke gurunya." Dari sisi ini, siswa tersebut betul apa salah? Betul. Nah, di sini anak tersebut sudah berusaha untuk menyenangkan gurunya dengan cara memberi apel. Tapi orang lain kadang melihatnya tidak seperti itu. Nah, pelajaran hari ini Pak Tio ingin kita melihat sebuah masalah tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dari bermacam-macam sisi. Siap? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi usaha. Apa itu usaha? Dalam konteks sehari-hari, seperti anak memberikan apel kepada gurunya, orang bekerja, kalian belajar. Dalam konteks sehari-hari, memang itu namanya usaha. Tetapi karena hari ini kita belajar fisika, hal tersebut belum tentu dikatakan usaha. Kok pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak ya. Gerak itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum masuk ke materi, coba perhatikan video yang akan Pak Tio tampilkan. Berbagai kemungkinan untuk mengambil risiko. Lalu kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan bergerak. Namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha.
dalam ilmu fisika kegiatan tersebut belum dikatakan melakukan usaha. Sebenarnya apa pengertian usaha dalam fisika? Pengen tahu? Pengen tahu nggak? Pengen tahu? Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Kalau pengen tahu, kita akan pelajari materi usaha hari ini berdasarkan lembar kerja yang Pak Tio berikan. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Tio ingin menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuan pelajaran. Yang pertama, kalian dapat memahami konsep berdasarkan video yang nanti ditampilkan dengan diskusi kelompok. Yang kedua, kalian dapat membedakan contoh peristiwa usaha dan bukan usaha melalui diskusi kelompok. Nah, yang ketiga, kalian dapat melakukan perhitungan besar usaha melalui lembar kerja yang Pak Tio berikan. Nah, hari ini alur pembelajarannya ada 5. Yang pertama, nanti saya berikan masalah, orientasi masalah. Dan setelah kenal dengan masalah, kamu diharapkan memecahkan masalah itu berdasarkan diskusi kelompok. Selanjutnya, kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Berikutnya, kalian menganalisa apakah sudah benar yang kita kerjakan atau belum. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, harapannya dalam pembelajaran hari ini kalian harus aktif karena ada komponen yang melalui lembar observasi. Nanti Pak Tio keliling untuk menilai kamu aktif atau tidak. Yang kedua, melalui tes tertulis. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Semangat. Coba perhatikan permasalahan berikut. Apakah mobil tersebut diberikan gaya? Gaya apa yang bekerja pada mobil itu? Gaya. Apakah mobilnya bergerak? Apakah mobilnya berpindah? Apakah gaya dan perpindahannya segaris? Garis itu bisa kita katakan paralel atau sejajar. Jadi kalau Pak Tio di sini, kamu di situ, itu segaris. Video yang kedua, perhatikan. Apa yang kamu lihat dari video? Anak kecil mendorong tembok. Apakah anak kecil itu mengeluarkan gaya? Gaya apa yang dikeluarkan anak kecil tersebut? Apakah temboknya berpindah? Tidak. Video yang ketiga. Bapak-bapak mengangkat gaya apa itu? Gaya angkat. Lalu diapakan? Dipindah. Apakah karung beras itu diberikan gaya? Gaya apa? Angkat. Apakah karung beras tersebut berpindah? Apakah arah gayanya dengan perpindahannya sama? Tidak. Oke. Dari ketiga video tersebut, Pak Tio ingin kalian melakukan menganalisanya berdasarkan LKPD yang sudah Pak Tio siapkan. Oke, tak bagi per kelompok ya. Silakan duduknya yang betul. Tak bagi dulu. Coba semuanya, semua kelompok sudah dapat?
Sudah. Perhatikan di lembar pertama, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep usaha. Petunjuknya, petunjuk cara pengisiannya. Silakan nanti kalian baca sendiri di kelompok. Oke. Pak Tio harap semuanya aktif untuk mengerjakan LKPD yang sudah Pak Tio berikan. Silakan dengan mengucap Bismillah kita mulai diskusi kelompok. Wahid dan falah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Kalau ada hal yang belum kalian mengerti bisa ditanyakan. Nah, pertanyaannya apa? Chapter ya. Seperti itu. Nanti yang nomor 2 yang analisis. Ini waktunya berjalan terus ya. 20 menit untuk mengerjakan soal, untuk mengerjakan LKPD. Ayo. Gimana? Berpindah enggak? Ya, berarti kalau enggak berpindah itu paralel enggak? Nah, nah, sekarang ada soal di situ, coba dilihat. Ini yang D itu kasus lagi, ya. Kasus lagi yang D. Kamu analisis lagi. Coba yang sudah selesai kertasnya diangkat. Berarti kurang 2 lagi ya. Stop pengerjaannya di stop ya. Sekarang perhatikan ke depan. Setelah diskusi kelompok, kita akan presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas. Ada persyaratannya. Yang pertama, kalian bersama kelompoknya maju di depan kelas, ucapkan salam, terus perkenalan singkat, terus sampaikan hasil diskusinya. Setelah selesai, jangan langsung duduk, tapi teman yang tidak menyampaikan presentasi nanti bisa menanggapi apakah cocok dengan jawaban yang kamu kerjakan apa tidak. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Keren, salam TNI kabeh ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjir. Perkenalkan nama saya Bitam. Perkenalkan nama saya Firdaus. Perkenalkan nama saya Fatah. Video 1. Ada gaya yang diberikan kepada mobil yang menghasilkan mobil tersebut bersinar tetap dengan perpindahan searah atau paralel, dan kegiatan tersebut termasuk usaha dalam pengertian fisika gaya dorong. Oke. Ada yang beda jawabannya? Nah, lanjut. Yang Dua. Dalam video kedua, tidak ada gaya yang diberikan pada tembok tersebut tidak berpindah cepat dan bukan termasuk usaha dalam pengertian fisika. ada yang sependapat, ada yang beda pendapat dengan kelompok berapa? Kelompok 6? Coba dong Pak, Ulangi lagi. Aku sih. Tidak ada gaya yang diberikan pada tembok
tidak berpindah tempat dan bukan termasuk usaha dalam pengertian fisika. Sepakat semuanya? Sepakat. Ya, nanti kita koreksi lagi. Lanjut yang ketiga. 3. Kesimpulan video ketiga. Ada gaya yang diberikan kepada karbohidrat yang menghasilkan karbohidrat tersebut berpindah tempat dan tidak searah. Tidak termasuk usaha dalam pengertian fisika. Gaya dengan jenis usaha negatif. Yang ketiga itu termasuk usaha atau bukan menurut kelompok 6 usaha. Apakah kalian sepakat? Nah, kelompok berapa yang tidak sepakat? 4, 3, 4, 5. Katanya ijab. Sepakat. Yang tidak sepakat? Ya. Jawabanmu apa? Bukan termasuk usaha. Kenapa? Karena gayanya tidak searah dengan apa? Tidak segaris dengan apa? Ya, tidak paralel dengan apa? Arah perpindahan. Dan tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Berikutnya yang nomor 2, ya kelompok yang terakhir nggak bisa milih. Yang B ya, silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falsafah. Akan mempresentasikan hasil ini. Silakan. Berdasarkan kesimpulan dari kelas video di atas, diskusi apa saja yang mengenai usaha. Secara khusus mengenai usaha itu dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan tempat, cara paralel atau garis. Oke. Ada yang tidak sepakat dengan kelompok 4? Sepakat semuanya. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Silakan ngomong di depan, ditanyakan tentang ini presentasinya. Gak ada. Dan kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan sini. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 presentasi selesai dari kelompok kami. Nama saya kasus mobil Pak mogok untuk menggunakan bengkel mobil akan dorong maupun dari itu mengambil mobil berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Namun ketika dorong mobil karena itu termasuk usaha Ya, mobil yang didorong dan tidak berpindah menurut kelompok 2 bukan merupakan usaha karena tidak ada perpindahan. Sepakat? Sepakat. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita narik kesimpulan bareng-bareng. Tadi dari kesimpulan kegiatan kita, apa pengertian usaha dalam fisika? Siapa yang mau jawab? Ya, Mas Najwa. Pengertiannya adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Nah,
pengertian secara fisika adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan satu benda. Coba sekarang mau main nggak? Nggak. Sebutkan satu contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini Mas. Contoh usaha. Oke. Di kelas ini bisa kok. Contohnya apa? Mendorong meja sehingga apa? Sehingga meja berpindah tempat. Itu contoh usaha. Betul apa? Salah? Betul. Tepuk tangan. Ini yang kuat apa? Ya, coba. Oke. Gaya yang diberikan kira-kira besar yang mana? Ya saya ya. Ketika ini otot-ototan ke sini, ini kan berpindah. Maaf teman-teman. Ini berpindah lagi, kita dorong lagi, berpindah ke sana lagi. Tapi ujungnya itu berada di tempat semula lagi. Apakah kegiatan ini sudah dikatakan usaha? Ayo. Berpindah atau tidak? Tidak. Berarti kegiatan yang dilakukan kita berdua itu bukan usaha. Karena apa? Sia-sia. Karena tidak berpindah. Ini usahanya sama dengan Sia-sia. no. W sama dengan F kali S. W itu apa? Usaha. F itu gaya. S itu perpindahan. Tepuk tangan. Tes formatif. Tadi akan bagikan soal. Dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Sampai akhir, apakah hari ini pelajarannya menyenangkan? Menyenangkan? Hari ini pelajarannya cukup sampai di sini. Dan Pak Tio ucapkan terima kasih sekali untuk kalian yang sudah selesai mengerjakannya tepat waktu. Ini kalau saya lihat banyak yang betul. Oke, nanti kita koreksi lagi hasilnya seperti apa. Tetap semangat dalam belajar. Tetap semangat dalam belajar. Jangan pantang menyerah. Oke? Pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas keterkaitan dengan usaha, yaitu pesawat sederhana. Tahu pesawat sederhana? Nanti dipelajari dulu di rumah sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah.